Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar akan firman Tuhan yang menolong kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Kita akan belajar soal hal mengeluh, bersungut-sungut, dan menggerutu. Apa sih mengeluh itu? Boleh gak sih dikerjain? Daripada kita jawab boleh atau enggak, lebih baik pertanyaannya diganti. Bagus gak sih ngeluh itu? Tentunya kalau Anda menghadapi pertanyaan ini, Anda akan punya jawabannya. Nah, saya akan memperlengkapi jawaban Anda dengan kebenaran-kebenarannya. Mari kita pelajari soal mengeluh. Mengeluh adalah salah satu cara untuk mengeluarkan beban, tekanan yang ada di hati dan di pikiran kita supaya tidak menumpuk, supaya tidak stres. Mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu adalah pernyataan ketidakpuasan. Namun demikian, bukan berarti ini baik kalau kita kerjakan terus-menerus atau sering. Ini nggak baik kalau dikerjakan terus-menerus. Jadi mengeluh itu sebenarnya wajar. Yang nggak wajar adalah mengeluh terus, bersungut terus, menggerutu terus atau sering mengeluh. Itu nggak wajar. Kalau ada sekali, dua kali kita mengeluh, apalagi untuk hal yang berbeda dalam waktu yang berbeda, mungkin masih bisa dibilang wajar. Tapi kalau sering, terus menerus, itu nggak wajar loh gitu. Nah, apa sih yang bikin itu nggak wajar? Yang bikin itu nggak wajar adalah gini, mengeluh itu punya efek. Ada efek baiknya nggak? Ada. Efek baiknya tadi tuh supaya beban, tekanan kita tuh nggak terlalu menumpuk. Kita boleh keluarkan dengan porsi limited banget. Dan itu supaya kita lebih ringan dan tidak stres. Atau juga untuk supaya orang lain mengerti apa sih yang menjadi tekanan buat kita. Apa sih yang mengganggu kita dari satu hal gitu. Kita keluarkan ungkapan itu. Tapi baiknya di situ aja. Mungkin orang lebih ngerti dikit lah gitu. Baiknya di situ. Tapi efek yang tidak baiknya jauh lebih banyak jumlahnya daripada efek baiknya. Nah, efek tidak baiknya itu jumlahnya berlipat-lipat lebih banyak. Apa aja itu? Kita akan belajar nih sore hari ini. Efek buruk apa sih dari mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, berkomplain, berbantah-bantah. Nah, mengeluh itu bentuknya macam-macam. Mengeluh itu bentuknya bisa bersungut-sungut, gerutu, comel, ngoceh aja gitu. Menggerutu namanya yaitu, atau bantah-bantahan atau komplain terus gitu. Itu bentuk mengeluh. Nah, efek buruknya apa? Efek buruknya adalah kita belajar 3 hal. Yang satu, merusak. Lebih banyak tuh sifatnya merusak daripada membangun. Jadi mengeluh, bersungut-sungut, gerutu tuh efeknya tuh lebih banyak efek merusak daripada efek membangun. Contohnya apa? Satu yang paling terpenting adalah bersungut-sungut ini sangat gampang merusak visi yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi terang dan garam. Kenapa ini merusak gitu? Emang ada firman-nya? Ada. Ayo kita baca di Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Filipi 2 ayat 14 sampai 15 berkata, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan mau kita bercahaya, Tuhan mau terang yang ada pada kita itu bercahaya. Nah, hubungannya apa dengan mengeluh? Ya, ini berkata, bersungut-sungut, berbantah-bantah itu ternyata bisa menimbulkan efek kita beraib, bernoda, bercela. Bayangkan ya, ini contoh ya, suatu lampu bohlam. Kalau dicolok, dinyalakan, dia akan terang sekali gitu. Tapi kalau bohlam itu
penuh dengan noda, penuh dengan kotoran, penuh dengan hal-hal yang mengotori dia, menutupi cahayanya, maka cahaya lampu bohlam itu akan meredup, akan terlihat lebih redup, tidak cemerlang seperti yang seharusnya, akan lebih gelap sedikit, agak lebih remang. Kenapa? Karena lampu bohlam itu tertutup dengan banyak noda, banyak kotoran gitu, yang menutup, menghalangi cahayanya memancar dengan cemerlang, dengan maksimal. Nah, supaya cahaya bohlam ini bisa memancar lagi seperti yang seharusnya, memang dia diciptakan, bersihkan noda itu. Kita bersihkan nodanya, kita buang kotorannya, kita lap sampai bersih, sampai dia tidak bernoda lagi, tidak ditutupi dengan kotoran-kotoran, maka lampu itu akan bersinar dengan cemerlang, dengan tidak bercelah, dengan penuh bercahaya. Nah, demikian kita. Ternyata mengeluh itu tuh, mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, comel, berbantah-bantahan, suka komplain, itu tuh membuat kita bernoda, bercelak, kotoran yang menempel seperti di bohlam lampu tadi, sehingga terang kita tidak terlalu bercahaya, sehingga terang kita tidak terlalu gemilang gitu. Sedangkan Tuhan mau kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Seperti kalau malam hari langit begitu gelap, langit akan menjadi sangat manis kalau ada bintang-bintangnya. Kita akan bisa melihat langit semakin indah kalau kita melihat bintang-bintang di langit. Dan itulah panggilan kita dari Tuhan, supaya kita menjadi terang, menjadi garam. Kita menjadi terang, tapi biarlah terang kita tidak tertutup, terhalangi oleh karena kita mempunyai kebiasaan mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu. Jadi hati-hati ya, kalau sekarang atau one day atau nanti nih kita mau bersungut-sungut, hati-hati, ingat firman ini. Jangan biarkan terang kita tuh nggak bercahaya karena sungut-sungut kita, karena kita suka mengeluh, karena kita suka menggerutu. Nah, sebenarnya itu mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut itu sebenarnya adalah kebiasaan. Kebanyakan tuh karena kebiasaan. Dibiarkan itu keluar dengan mulut kita, dari mulut kita dengan begitu saja. Itu akhirnya hal yang kita kerjakan terus-menerus jadi kebiasaan kita. Nah, kalau kita udah kebiasaan, kita ngerjainnya gampang karena udah kebiasaan. Satu hal yang kita kerjakan baru kita kerjain, kita nggak ngerti gimana cara kerjainnya, kita nggak biasa, kita baru sekali dua kali kita mencoba, itu sulit, itu butuh effort, kesengajaan, latihan kita mengerjakannya. Tapi kalau kita udah biasa ngerjakannya, itu mudah. Kenapa? Udah biasa. Jadi banyak orang tuh mengeluh bukan karena apa-apa, tapi karena kebiasaan. Udah kebiasaan, udah nempel di mulut, kebiasaan gitu. Jadi mengeluh gampang. Cuacanya jelek ya sekarang. Aku dikasih kerjaan begini, padahal aku udah banyak kerjaannya. Kenapa ya hidup aku begini? Uangku kok nggak nambah-nambah ya? Aduh, teman-teman memperlakukan aku dengan tidak baik. Kenapa ya aku suka dibedakan gitu? Nah, itu hal-hal yang keluar dengan gampang banget di mulut. Kenapa? Karena kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan ini kita biarin, kebiasaan ini akan berkembang, dan karena udah biasa kita akan kerjanya terus, biasa, akhirnya jadi karakter. Kalau udah jadi karakter, jadi gaya hidup. Kalau udah jadi gaya hidup, ya itulah kita gitu loh. Kita mengerjakan itu sehari-hari karena itu gaya hidup kita. Kalau udah jadi gaya hidup, jadi karakter, wah susah banget untuk ngilangin sifat ini. Susah banget ngilangin kebiasaan bersungut-sungut kalau itu udah jadi karakter. Karena dalam pembicaraan apapun, keluhan itu keluar. Dalam mau bahas masalah apapun, soal apapun, keluhan itu keluar. Ada aja yang kita keluhin, ada aja yang kita komplainin, ada aja tuh yang buat di mata kita tuh nggak bagus ini. Oh, ini nggak baik. Ini kenapa begini? Kenapa begitu? Gitu. Jadi karena itu udah kebiasaan, apalagi udah jadi karakter, itu udah nempel bener-bener di mulut kita, nempel di pikiran kita, nempel udah dari gaya-gaya kita dalam ngomong. Nah, sedangkan ini nggak baik. Ini kebiasaan atau karakter yang Tuhan nggak suruh kita buat. Malah Tuhan
Dalam firman-Nya berkata, jangan bersungut-sungut. Berarti ini hal yang Tuhan tidak mau kita kerjakan. Kalau kita, Anda yang di rumah, Anda yang mendengar firman ini, kalau engkau sadar, kayaknya aku juga ada kebiasaan nih mengeluh, ayo kita bertobat. Ayo kita berubah karena firman Tuhan. Ayo kita kurangi, kita benar-benar berupaya menghilangkan kebiasaan mengeluh, kebiasaan bersungut-sungut, kebiasaan menggerutu. Karena ini benar-benar tidak baik buat kita. Ini akan menghalangi terang kita bercahaya. Kebaikan yang kita kerjakan kalau disertai dengan sungut-sungut, disertai dengan gerutu, disertai dengan perbantahan, hancur image-nya, nilainya. Jadi ayo kita berubah. Nah, nggak cuma merusak visi Tuhan loh, tapi ini juga merusak hubungan. Kita suka kalau kita mengeluh, orang lain dengerin kita mengeluh. Kalau kita mengeluarkan curahan hati kita, ketidaksukaan kita terhadap sesuatu atau seseorang, kita suka orang lain dengerin keluhan kita. Tapi ironisnya, kita nggak suka tuh dengerin orang yang suka bersungut-sungut, suka mengeluh, suka menggerutu, suka berbantah. Kita nggak suka dengernya. Di kuping kita nggak suka. Tapi kalau di mulut kita suka ngeluarinnya. Jadi nggak fair ya. Nah, tapi itu kita kerjakan loh, sadar nggak sadar. Nah, mengeluh ini, bersungut-sungut merusak hubungan. Nggak enak dengerin orang bersungut-sungut tuh, nggak enak. Apalagi kalau orang itu karakternya bersungut-sungut, kebiasaannya bersungut-sungut. Setiap kali ngomong sama ini orang, isinya keluhan, sungut-sungut, komplainan, perbantahan dan lain-lainnya. Maka kita secara naluri kita kayaknya kalau bisa kita hindari lah, jangan ngomong terus, soalnya kuping nggak suka dengernya, hati itu nggak enak dengernya, suasana jadi nggak enak, pikiran jadi nggak enak. Jadi ini merusak hubungan. Gak cuman orang kok yang nggak suka denger keluhan sungut-sungut dari orang lain, Tuhan juga nggak suka. Nah loh, Tuhan nggak suka loh. Jadi kalau ini membuat hubungan semakin tidak baik, mendingan kita perbaiki, mendingan kita hindari, mendingan kita jagai, kita atasi diri kita supaya kita tidak punya kebiasaan bersungut-sungut, tidak punya karakter bergerutu, berbantah-bantah, suka komplain dan yang lainnya. Nah, firman hari ini mengingatkan kita untuk membenahi diri. Dan apalagi yang dirusak? Tadi tuh visi Tuhan dirusak. Kedua, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia gitu. Jadi berat gitu, karena keluhan itu tuh bikin segala sesuatu jadi kelihatan lebih berat dan terasa lebih berat. Effortnya tuh lebih banyak gitu untuk menaungi keluhan, menaungi sungut-sungut, gerutu, komplainan, perbantahan. Lalu merusak apa lagi? Merusak kesehatan. Saya itu dengar artikel gini nih, keseringan mengeluh, keseringan bergerutu, bersungut-sungut itu bisa jadi merupakan tanda gangguan mental. Nah loh, gangguan mental disebutnya. Karena orang punya gangguan mental itu dia melihat suatu hal itu tidak pada porsinya. Lebih banyak tuh dari porsi negatif gitu loh. Dari porsi ketakutan, kecemasan, khawatir dan yang lain-lainnya. Sehingga yang dikeluarkan itu rata-rata beban, rata-rata tekanan, rata-rata penilaian negatif dan yang lain-lainnya. Maka kalau kita mau bersungut-sungut terus, hati-hati loh, nanti orang pikir kita punya sedikit gangguan mental gitu. Nah, ini tidak baik, memang ini tidak baik buat mental gitu, dan ini juga tidak baik buat tubuh. Kenapa? Karena satu artikel berkata lagi, ini merusak kemampuan otak mencari solusi, mengganggu kemampuan otak berpikir cerdas. Keluhan, sungut-sungut, gerutu yang terus dikeluarkan itu mempengaruhi kinerja otak kita, memicu hormon stres yaitu kortisol yang akan membuat imun tubuh kita turun. Sedangkan hari-hari kayak gini kita butuh banget imun tubuh yang kuat, ya kan? Maka hindari sungut-sungut, atasi sungut-sungut. Pastikan diri kita atau diri Anda tidak suka bersungut-sungut, tidak suka berbantah-bantah, karena tidak baik buat kesehatan, baik kesehatan kita yang mengerjakannya maupun kesehatan orang lain yang mendengarnya terus-menerus gitu. Nah, hal-hal ini akan sangat menolong kita untuk kita belajar menguasai mulut kita.
menguasai cara berpikir kita, supaya kita tidak punya kebiasaan mengeluh, bersungut-sungut. Nah, satu tadi yaitu merusak. Lalu efek buruk dari bersungut-sungut apalagi? Yang kedua, dengan bersungut-sungut itu menghalangi berkat Tuhan yang akan kita terima. Banyak orang jadi tertunda berkatnya untuk dia terima. Kenapa? Karena mulutnya tuh isinya negatif, mulutnya isinya komplainan, mulutnya isinya gerutu, sungut-sungut gitu. Itu tuh menghalangi berkat yang udah seharusnya datang, jadi tertunda gara-gara mulut kita. Ingat, firman Tuhan mengajarkan kita tentang kuasa perkataan. Kalau kita terus perkatakan berkat, berkatlah yang kita terima. Kalau kita terus mengatakan kutuk, kutuklah yang kita terima. Dan orang mengeluh kan biasanya komplainin suatu hal, jadi lebih banyak yang negatif, rata-rata isinya negatif. Ya kalau negatif terus yang diomongin, komplainan terus yang diomongin, perbantahan yang terus yang diomongin, ya itulah yang dia terima. Jadi nggak baik ya, bersungut-sungut itu nggak baik banget buat kita, buat diri kita tuh nggak baik banget, karena berkat yang udah harusnya kita terima jadi tertunda gara-gara kita sendiri yang menghalanginya dengan perkataan-perkataan sungut-sungut kita. Terus yang ketiga apa? Tadi satu merusak, dua menghalangi berkat yang harusnya kita terima tuh, dengan jadinya nggak tepat waktu diterimanya. Nah ketiga itu mendatangkan hukuman, bahkan murka Tuhan. Wah, ini mah serius banget ya. Bener gak begitu? Coba kita baca Yakobus 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat 9 berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu tidak dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuh, firman Tuhan loh yang ngomong supaya kita tidak dihukum. Bersungut-sungut saling mempersalahkan itu bisa mendatangkan hukuman. Jadi nggak main-main loh, ini firman Tuhan yang ngomong. Lagi kita baca 1 Korintus 10 ayat 10. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Wah, dibinasakan oleh malaikat maut. Mereka itu siapa? Mereka ini adalah menceritakan tentang bangsa Israel waktu dibebaskan keluar dari Mesir. Dan selama di padang gurun, aduh mereka tuh ya bersungut-sungut, menggerutu terus. Sampai Tuhan marah, sampai Tuhan murka sama bangsa Israel. Murkanya kenapa? Karena bersungut-sungut, beneran karena bersungut-sungut. Kita baca coba di Bilangan 14 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Tuh, generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir ternyata mati di padang gurun, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Karena apa? Karena kebanyakan tuh bersungut-sungutnya, karena kebiasaan bersungut-sungutnya itu tuh. Wah, bahaya banget ini. Ini serius banget. Bersungut-sungut itu bukanlah masalah sepele, tapi ini serius. Jadi kalau kita udah punya contoh dengan kejadian-kejadian yang seperti itu, bangsa Israel, Tuhan janjikan untuk masuk tanah perjanjian dan menikmati hidup di tanah perjanjian. Ternyata berkat itu nggak sampai loh kepada hidup di generasi pertama yang punya kebiasaan dan karakter bersungut-sungut, menggerutu, sampai Tuhan murka gara-gara menggerutu. Jadi memang menggerutu itu benar-benar tidak baik. Kalau kita tahu tidak baik, ya kita jangan kerjakan. Karena firman Tuhan benar-benar berkata jangan bersungut-sungut.
Jangan berbantah-bantah, jangan saling mempersalahkan. Itu nggak baik. Kalau berkat cuman tertunda karena bersungut-sungut, masih better kita terima. Tapi ini mereka angkatan pertama bahkan tidak menerima berkat janji Tuhan di tanah perjanjian, bahkan mereka mati di padang gurun. Karena apa? Karena dosa bersungut-sungut. Jadi ini akan lebih meyakinkan kalian dan saya. Pertanyaan tentang baik nggak sih bersungut-sungut itu? Sudah yakin jawabnya baik atau enggak? Tentu jawabannya sangat tidak baik ya. Kalau sangat tidak baik, kita jangan kerjakan, karena kita akan memakan buahnya kalau kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan yang baik, kita makan buah yang baik. Kalau kita mengerjakan yang tidak baik, ya kita dapatnya yang tidak baik. Ayo firman hari ini biar mencelikan mata kita, menjamah hati kita nih, supaya kita membenahi diri, supaya terang kita tetap bercahaya. Terus apa aplikasinya kepada hidup kita? Dari pelajaran ini, aplikasinya adalah gini. Kalau kita punya kebiasaan mengeluh itu nempel di mulut kita, itu harus diganti, di replace, diganti. Bisa dengan ada orang berkata, diem, kalau mau mengeluh tuh tahan, diem. Iya, itu bisa, itu baik juga. Tapi mau diem sampai kapan? Kalau jawabannya cuman diem aja, itu nggak lengkap, nggak cukup. Kadang-kadang waktu kita udah mau mengeluh, kita tahan di mulut kita, diem, itu baik. Tapi kalau diem mulu ya amsyong. Tahu amsyong? Itu bukan sejenis makanan kering atau makanan basah. Jadi sangat akan menjadi semakin tertekan kalau kita cuman punya senjatanya cuman diem. Diem itu baik, tapi tidak lengkap. Kita replace, kita ganti tuh. Kita ganti perkataan-perkataan yang suka mengeluh, bersungut-sungut, protes, komplain, berbantah-bantah, kita ganti dengan apa? Dengan yang kebalikannya, dengan ucapan syukur. Kalau kita mau komplain, aduh hidupku tuh begini banget sih, kita ganti, ya ampun hidupku baik sekali ya, gitu, diberkati sekali, wah indah banget loh karya Tuhan dalam hidupku. Kita ganti dengan ucapan syukur. Kita mau bilang, Tuhan kenapa sih aku nasibnya buruk terus, gitu. Kita ganti, Tuhan aku bersyukur banget, Engkau sangat baik loh buat hidupku. Aku bersyukur banget hidupku itu ternyata luar biasa karena karya Tuhan. Kita ganti dengan ucapan syukur. Kita ganti dengan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan firman Tuhan, perkataan janji Tuhan. Daripada kita berkata, aku itu ya rugi terus, aku itu nggak hoki, aku itu sial terus. Mendingan kita ganti, aku ini anak kesayangan Tuhan, aku ini punya Tuhan yang memelihara aku. Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang kuperlukan Tuhan akan mencukupinya. Jadi aku ini orang yang diberkati Tuhan, aku pasti terima janji-janji Tuhan. Perkataan janji-janji Tuhan tuh sangat baik sekali untuk menggantikan keluhan-keluhan, sungut-sungut, komplainan-komplainan, perbantahan. Sangat baik sekali, itu obat buat kita, obat untuk mengatasi masalah keluhan. Karena kalau kita mengeluh terus, ini ada firman Tuhan lagi yang berkata bahwa mengeluh itu tuh membuat kita lesu. Ada loh firmannya nih. Mazmur 6 ayat 6 atau 7 berkata, lesu aku karena mengeluh. Mazmur 32 ayat 3 berkata, Mazmur 32 ayat 3 berkata, tulangku lesu karena mengeluh sepanjang hari. Tuh mengeluh tuh bikin lesu loh tulang. Bikin lesu, suasana hati, badan, semangat tuh lesu. Obatnya apa? Obatnya adalah mengucap syukur. Obatnya adalah perkataan yang menyenangkan juga, ada di Amsal. Perkataan menyenangkan tuh seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi lebih baik kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati kita, menyenangkan hati orang-orang. Itu jauh lebih baik, dan malah kita diberkati loh dengan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kita juga diberkati waktu kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun. Nggak cuma diberkati, terang kita bercahaya, gemilang, tidak menjadi redup. Kebaikan-kebaikan yang kita buat tidak rusak oleh karena keluhan, tapi malah semakin diyakinkan oleh karena kita punya karakter memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, yang baik, yang jujur, yang lebih bernilai.
Nah, ucapkanlah syukur. Daripada kita ngeluh, lebih baik ucapkan syukur. Lebih baik kita mengeluarkan perkataan yang bisa membuat orang lain terbangun, termotivasi, semangat, gembira, menyenangkan. Firman hari ini biar berguna bagi kalian semua yang mendengar. Saya mau mengajak kita berdoa. Ayo kita berdoa, minta anugerah Tuhan, minta Roh Kudus terus mengingatkan kita dan memampukan kita untuk berubah, supaya mulut kita tidak sering mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, tapi sebaliknya mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan berkat, supaya yang kita terima juga berkat. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, untuk mengubah kata-kata kami, kata-kata keluhan kami biar diganti dengan kata-kata berkat. Ampuni semua kebiasaan-kebiasaan mengeluh kami. Ampuni kami kalau kami suka mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, komplain, berbantah-bantah. Ampuni Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau ikuti firman Tuhan. Kami mau hidup kami bercahaya Tuhan, seperti bintang-bintang di langit. Kami mau terang kami bersinar gemilang Tuhan, menyinari sekeliling kami. Kami mau jadi berkat bagi orang lain. Kami mau menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan berkata untuk kami jangan bersungut-sungut, jangan saling membantah-bantahan, jangan saling mempersalahkan. Biar kami melakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, diberikan anugerah, kemampuan, pengurapan Tuhan untuk bisa membuang sungut-sungut dan digantikan dengan ucapan syukur, ucapan sukacita, ucapan yang memuliakan nama Tuhan, ucapan janji-janji Tuhan, ucapan berkat, ucapan yang membangun, yang baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama buat kepala keluarga bisa membagikan roti dan anggur kepada seluruh anggota keluarga, biar kita semua bisa mengikuti perjamuan kudus dengan penuh dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap apa yang kau kerjakan di atas kayu salib buat kehidupan kami, supaya kami boleh memiliki hidup, supaya kami boleh dibebaskan dari setiap belenggu, kutuk dan dosa dan penyakit Tuhan. Tuhan, kami mau percaya Tuhan Yesus bahwa semuanya telah Engkau tanggung di atas kayu salib Tuhan. Semuanya sudah selesai Engkau kerjakan bagi kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya Tuhan, kami mau terus Tuhan Yesus mengejar Tuhan akan panggilan-Mu Tuhan, mengejar akan kehidupan kami Tuhan, supaya bisa terus Tuhan mengerjakan yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya juga akan mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan selesai dengan jam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Sama-sama arahkan tangan kita ke atas dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, kasih anugerah yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara sekalian berada, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saksikan terus ibadah-ibadah online kita selama beberapa minggu ke depan, dan tetap berdoa, tetap percaya, tetap berharap bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita di masa-masa pandemik ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.